Ada peluang Anies dimerahkan nggak, Mas? Ya darahnya udah merah. Mas kalau Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Kali ini kita berbicara persoalan Hasto yang mengatakan bahwa darahnya Anies sudah merah. Artinya ada kemungkinan PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Misalnya Ibu Risma itu kan direkrut melalui ASN. Karena beliau menjadi kepala dinas pertamanan dan sering berdialog dengan ibu, sehingga kemudian akhirnya diproses. Pak Andika misalnya itu kan juga dari jalur TNI yang merah putih bersama-sama dengan PDI Perjuangan, sehingga beliau kemudian menjadi anggota PDI Perjuangan dan akan nantinya proses pencalonan apakah di Jakarta, apakah di Jawa Tengah, nanti Ibu Megawati Soekarno Putri yang akan memutuskan. Mas, ada peluang Anies dimerahkan nggak, Mas? Ya darahnya udah merah. Mas, kalau jauh ini kan di Jakarta kan ini yang beredar itu yang sudah resmi untuk mau maju gitu kan nama Pak RK sama Pak Anies. Nah ini PDI Perjuangan melihat dua sosok ini lebih condong kemana? Yang lebih ke PDI Perjuangan lah. Ya kalau Pak RK ini kan juga punya wawasan dan kesadaran historis yang bagus. Di Jawa Barat kami mencatat bagaimana dia juga menggelorakan Bung Karno sebagai bapak bangsa ini dengan monumen-monumen Bung Karno yang beliau buat. Nah, sehingga yang penting adalah semua itu melalui proses kontestasi yang sehat. Itu yang diinginkan oleh PDI Perjuangan. Ada kemungkinan dukung RK juga nggak PDI Perjuangan? Ya kalau kita lihat suara arus bawah, karena Pak RK sendiri baru menyatakan akan ke Jakarta kan juga belum lama, sehingga dinamika ini harus direspon dulu oleh rakyat, dan itulah yang akan ditangkap oleh PDI Perjuangan. Mas Hasto, tapi ada istilah kalau Pak RK akan melawan kota kosong, ini gimana tanggapannya? Ya PDI Perjuangan tentu saja untuk daerah khusus ibu kota, untuk pilihan gubernur, itu yang namanya pemimpin harus berkontestasi secara sehat. Kotak kosong ketika pengakuan rakyat tanpa mobilisasi kekuasaan, itu bagian juga dari suatu proses dalam pilkada. Tetapi ketika kotak kosong itu hasil mobilisasi kekuasaan, itu menutup ruang kontestasi. Nah untuk di Jakarta, karena syaratnya saja berbeda dari daerah lain, maka PDI Perjuangan akan terus berdialog agar kotak kosong itu tidak terjadi. Ya, Mas Hasto, Pusat Studi Strategis ini menilai kalau residu Pilpres 2023 kemarin ini akan masih 2024 akan masih berlanjut ke pilkada. Ini gimana, Mas? Ya kita kurangi karena kontestasinya beda. Pilkada ini memiliki konfigurasi politik yang berbeda dengan Pilpres. Ketika apa yang terjadi dari Pilpres masih dibawa-bawa, apalagi dengan berbagai kerawanan-kerawanan, ya seperti kelas menengah itu juga mulai menghadapi persoalan yang serius, kami khawatir itu bisa menciptakan suatu arus balik. Maka prinsip-prinsip demokrasi yang baik ini harus dijaga betul, terutama di Jakarta yang memang sangat strategis. Mas Gibran kan tadi bilang Jakarta tetap membangun dialog ya, dan semalam itu Caimin dan Pak Prabowo itu ketemu, salah satunya membahas soal pilkada Jakarta dari PDIP sendiri. Itu bagaimana sih Mas melihatnya? Bisa nggak sih masih ada peluang untuk membuat poros baru di luar itu? Ya seluruh pemimpin kan bergerak, berdialog dalam rangka pilkada juga untuk kepentingan strategis lain terkait dengan pemerintahan yang akan datang. Nah PDI juga melakukan hal yang sama. Dengan melihat pergerakan kelompok-kelompok pro-demokrasi dan suara rakyat, kami meyakini peluang itu terbuka lebar. Peluang untuk membangun kerjasama di Jakarta sehingga tidak ada calon tunggal. Karena itulah partai juga berdaulat di dalam menentukan pasangan calonnya secara mandiri dengan bekerja sama dengan partai lain. Mas, mumpung ini lagi di Jawa Barat, Mas, ini kan kemarin kan di Koalisi Indonesia Maju kan itu kayaknya resmi mengusung Deddy Mulyadi gitu. Nah, kalau dari PDI Perjuangan sendiri, apakah ada tandingan atau seperti apa nih, Mas, melihat itu? Ya Jawa Barat ditinjau dari jumlah pemilihnya memang sangat besar. Kekuatan PDI Perjuangan sebenarnya terletak di grassroots, di tingkat kabupaten kota. Ada peluang Anies dimerahkan nggak, Mas? Ya darahnya udah merah.
Mas, kalau sejauh ini kan di Jakarta kan ini yang beredar itu yang sudah resmi untuk mau maju gitu kan nama Pak RK sama Pak Anies. Nah ini PDI Perjuangan melihat dua sosok ini lebih condong kemana? Yang lebih ke PDI Perjuangan lah. Ya kalau Pak RK ini kan juga punya wawasan dan kesadaran historis yang bagus. Di Jawa Barat kami mencatat bagaimana dia juga menggelorakan Bung Karno sebagai bapak bangsa ini dengan monumen-monumen Bung Karno yang beliau buat. Dan sehingga yang penting adalah semua itu melalui proses kontestasi yang sehat. Itu yang diinginkan oleh PDI Perjuangan. Ada kemungkinan dukung RK juga nggak PDIP sendiri? Ya kalau kita lihat suara arus bawah, karena Pak RK sendiri baru menyatakan akan ke Jakarta kan juga belum lama. Sehingga dinamika ini harus direspon dulu oleh rakyat dan itulah yang akan ditangkap oleh PDI Perjuangan. Mas Hasto, tapi ada istilah kalau Pak RK akan melawan kota kosong, ini gimana tanggapannya? Ya PDI Perjuangan tentu saja untuk daerah khusus ibu kota, untuk pilihan gubernur, itu yang namanya pemimpin harus berkontestasi secara sehat. Kotak kosong ketika pengakuan rakyat tanpa mobilisasi kekuasaan, itu bagian juga dari suatu proses dalam pilkada. Tetapi ketika kotak kosong itu hasil mobilisasi kekuasaan, itu menutup ruang kontestasi. Nah untuk di Jakarta, karena syaratnya saja berbeda dari daerah lain, maka PDI Perjuangan akan terus berdialog agar kotak kosong itu tidak terjadi. Ya, Mas Hasto, Pusat Studi Strategis ini menilai kalau residu Pilpres 2023 kemarin ini akan masih 2024 akan masih berlanjut ke pilkada. Ini gimana, Mas? Ya, kita kurangi karena kontestasinya beda. Pilkada ini memiliki konfigurasi. Sepertinya PDIP masih belum menyerah. Dia tidak ingin di pilkada 2024 ini melawan kotak kosong. PDIP atau Banteng bagaimanapun caranya pilkada 2024 tidak boleh melawan kotak kosong. Besar kemungkinan PDIP akan mengusung Anies Baswedan di pilkada Jakarta dan di daerah-daerah yang lain. Sebenarnya kader PDIP sampai hari ini banyak sekali yang memang potensial ya. Ada Risma, ada Pak Andika, Ahok, dan yang lain-lain. Masih banyak sebenarnya kader PDIP yang memang masih potensial dan bahkan secara elektabilitasnya PDIP juga masih kuat juga ya. Kita ketahui di Jawa Tengah, di mana di sana itu sebagai kandang banteng. Terus kemudian ada di Sumut, itu juga kandang banteng. Artinya di Jawa Tengah meskipun calon presiden kemarin Mas Ganjar itu kalah di Jawa Tengah, namun secara legislatif PDIP masih memenangkan pertandingan, memenangkan arena di Jawa Tengah. Begitupun juga di Sumut. Artinya apa? Sampai hari ini masih banyak kader-kader PDIP yang strategi politik PDIP sampai hari ini kan tidak goyah. Namun kita bahas baru kemarin seolah-olah strategi Kim Plus ini akan meninggalkan PDIP itu sendirian. Tapi bukan PDIP dong namanya kalau PDIP menyerah begitu saja. Yang namanya partai yang memenangkan 3 periode di legislatif itu pasti akan berusaha bagaimanapun tidak melawan kotak kosong. Sebut saja di Jakarta, kalau memang Pak Ridwan Kamil jadi maju di Jakarta, hembusan angin semakin mendekati bahwa RK akan maju di pilkada Jakarta, tentunya PDIP akan memikirkan strategi baru. Gak mungkin juga antara minyak dengan air ini akan bersatu, antara PDIP dan akan bergabung dengan Kim Plus itu tidak mungkin.
Artinya PDIP akan tetap melawan siapapun calonnya dan siapapun yang mengusung. PDIP akan tetap melawan. Seperti yang dikatakan Pak Hasto. Kita lihat saja dulu, kita analisis saja dulu. Yang penting katanya Pak Hasto ini jangan ada mobilisasi massa dari penguasa saja. PDIP tetap menganggap bahwa demokrasi di Indonesia ini tetap tidak sehat gitu. Ada campur tangan penguasa yaitu presiden untuk memobilisasi massa atau partai-partai yang lain sehingga PDIP tidak bisa mencalonkan misalkan. Nah, PDIP akan memilih jalur sendiri dan akan memaksakan untuk tidak melawan kotak kosong. Bagaimanapun itu, tidak ada ceritanya katanya Pak Hasto itu ada kotak kosong. Sebagai negara kedaulatan, demokrasi kita akan tetap berjalan. Termasuk di Jawa Tengah. Jawa Tengah, siapa yang bisa memprediksi yang kita sebut dengan kandang banteng ini? Masa di sana banteng tidak akan melawan gitu? Pasti akan melawan meskipun Koalisi Indonesia Maju merekomendasikan, kemungkinan besar merekomendasikan Pak Lutfi, mantan Kapolda Jawa Tengah ini, untuk dicalonkan sebagai calon gubernur di Jawa Tengah. Namun sejauh ini PDIP kan masih belum bergejolak, termasuk di Jawa Timur, Jawa Tengah ataupun di Jawa Barat. PDIP masih merahasiakan siapa yang akan dimajukan di pilkada ini. Saya melihat ini PDIP sekarang tambah ke sini, tambah rumit nih, ruang geraknya tambah rumit. Namun kita harus akui juga bahwa PDIP itu adalah partai besar di Indonesia ini. PDIP sudah mempunyai pengalaman 10 tahun dia menjadi oposisi. Dan besar kemungkinan juga di masa pemerintahan Prabowo ini PDIP juga bakalan menjadi oposisi. Sepertinya begitu. Ya, semoga kedepannya menumbuhkan bagaimana demokrasi yang baik, kritik yang transformatif. Kita tetap tunggu, kami sebagai rakyat akan melihat elit-elit politik ini bagaimana menyampaikan suara dari kami semua. Itu mungkin untuk pemirsa dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan tulis komentar kalian biar tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan dibawakan oleh channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.